Bagian 10. Juga karena mengutamakan urutan waktu, aku susun bagian ini dari bahan yang kudapat dari pengadilan di kemudian hari. Sebagian terbesar didasarkan pada jawaban-jawaban Maiko melalui penterjemah tersumpah dan kutulis dengan kata-kataku sendiri. Aku datang dan berasal dari Nagoya, Jepang, ke Hong Kong sebagai pelacur. Majikanku seorang Jepang yang kemudian menjual diriku pada seorang majikan Tionghoa di Hong Kong. Aku sudah tidak ingat siapa nama majikan kedua itu. Beberapa minggu di tangannya terlalu pendek untuk dapat mengingat namanya yang sulit diucapkan. Ia menjual diriku pada majikan lain, juga orang Tionghoa, dan dengan begitu aku dibawa belayar ke Singapura. Majikan ketiga ini ku kenal hanya pada namanya Ming, selebihnya aku tak tahu. Ia sangat puas dan senang padaku karena tubuhku dan layananku mendatangkan banyak keuntungan baginya. Majikanku yang keempat seorang Jepang Singapura. Ia sangat bernafsu untuk memiliki diriku. Tawar-menawar yang cukup lama, akhirnya dibelinya aku seharga $75 Singapura. Harga tertinggi untuk wanita umum Jepang di Singapura. Memang aku bangga tubuhku lebih mahal dari wanita umum dari Sunda yang biasanya menduduki tempat tertinggi dan termahal dalam dunia pelesiran di Asia Tenggara. Tetapi kebanggaanku tidak terlalu lama umurnya, hanya 5 bulan. Majikanku orang Jepang itu kemudian terlalu benci padaku. Aku sering dipukulinya, malah pernah aku disiksanya dengan sundutan api rokok. Soalnya karena langgananku semakin berkurang juga. Memang demikian risiko yang dapat menimpa diriku, bukan sekedar sipilis biasa. Dalam dunia pelajaran terkutuk ini dinamai sipilis Birma. Aku tak tahu mengapa dinamai demikian. Dia masyhur tak terobati dan lelaki dirusak dan dihancurkan lebih cepat dan lebih sakit. Perempuan bisa tak merasa sesuatu untuk waktu yang agak lama. Maka majikanku menjual aku dengan harga $20 pada majikan Tionghoa. Majikan kelima, dibawanya aku ke Betawi. Sebelum jual beli terjadi, majikanku yang lama membawa aku masuk ke dalam kamar. Dipukulinya dadaku dan pinggangku sampai pingsan. Setelah siuman, aku ditelanjanginya dan ditotoknya bagian-bagian tubuh untuk mematikan syahwat. Ia bernama Nakagawa. Pada keesokannya baru aku diserahkan pada majikan lain itu. Pada hari pertama majikan baru hendak mencoba aku menolak. Kalau dia tahu aku berpenyakit terkutuk itu, tentu aku akan kena aniaya lagi, mungkin sampai mati. Bukan sesuatu yang luar biasa seorang pelacur dibunuh oleh majikannya dan disembunyikannya atau dihancurkan entah di mana mayatnya. Pelacur makhluk lemah tanpa pelindung. Lagi pula aku tahu gejala kelemahan sudah mulai menyerang syahwatku. Padanya aku minta disewakan shinsei penotok. 3 kali shinsei memperbaiki tubuhku dan syahwatku mulai pulih. Namun aku tetap menolak dicoba oleh majikanku. Beruntunglah dia mengalah. Baru saja 3 bulan dan majikanku tahu juga aku punya penyakit. Dia marah. Itu ku ketahuiannya dari air mukanya dan nada suaranya. Karena aku tak mengerti Tionghoa, langganan semakin berkurang. Orang menghindari tubuhku dan ia menjadi jengkel. Siang malam aku berdoa jangan kiranya ia menganiaya diriku. Tidak, boleh juga ia menganiaya diriku asal jangan simpananku dirampasnya. Tahun mendatang aku harap akan bisa pulang kembali ke Jepang dan kawin dengan Nakatani yang menunggu aku pulang membawa modal. Majikanku tak menganiaya aku, juga tidak merampas tabunganku. Waktu aku pindah tangan pada Bapak Ajong dengan harga senilai dengan $10 Singapura, ia beri aku %1,5 gulden dan kata-kata ini diucapkannya dalam Jepang yang patah-patah. Sebenarnya aku suka mengambil kau jadi gundik. Aku sangat menyesal mendengar ucapannya itu. Jadi gundik lebih ringan daripada jadi pelacur dan dapat hidup agak wajar, lebih bebas daripada jadi istri seorang pemuda Jepang yang mengharapkan modal dari calon bininya. Apa boleh buat, penyakit terkutuk ini telah mendekam dalam diriku. Bapak Ajong sangat bernafsu padaku. Aku sudah berusaha menyangkalnya, takut pada datangnya bencana baru. Kalau sekali ini terbongkar lagi, harga badanku mungkin akan hanya tinggal senilai $5 dan jadilah aku sampah jalanan di negeri orang. Jadi aku minta disewakan seorang shinsei ahli penotok. Shinsei itu menjamin aku bisa sembuh dengan totok selama sebulan dengan 10 totokan pada menjelang malam. Bapak berkeberatan dengan waktu yang sama itu dan upahnya yang mahal pula. Aku hanya mendapat totokan sekali, totokan percobaan. Sebelum berangkat ke Surabaya tak ada alasan lain padaku untuk menyangkal majikanku. Aku dipergunakannya untuk dirinya sendiri semata sampai aku ditempatkan di rumah pelesirannya di Wonokromo dan mendapat kamar terbaik. Bila berada di rumah pelesirannya hampir selalu ia tinggal di kamarku, tidak di kamar lain yang 14 banyaknya. Bapak nampaknya tak tertulari penyakitku, maka aku merasa tenang dan senang
Memang ada sejenis laki yang kalis dari penyakit dunia pelesiran. Boleh jadi memang karena totokan sekali itu penyakitku kehilangan keganasannya, maka tidak menular. Siapa tahu, dan harga tubuhku boleh jadi akan naik lagi ya, siapa tahu. Kalau Bapak menggundik diriku, aku akan bersyukur dan akan mengabdi padanya sebaik-baik seorang gundik. Kalau tidak, 11 bulan lagi cukuplah waktuku jadi pelacur dan aku akan pulang. Setidak-tidaknya aku sudah terlalu mampu untuk menebus diriku dari majikan terakhir. Bulan itu pun habis. Bapak ternyata terkena sifilis Birma juga. Ia tak tahu, tak kenal penyakit aneh itu. Ia tak langsung menuduh aku karena ada banyak wanita lain dalam kehidupan pelesirannya. Lagi pula kami berdua tak bisa bicara satu pada yang lain. Bahwa ia mengidap penyakitku ketahui waktu pada suatu hari 14 orang pelacurnya dari berbagai bangsa dibariskannya telanjang pula di hadapannya dan ditanyai seorang demi seorang tentang penyakit mereka. Pada tangan kanannya ia membawa cambuk tali kulit dan tangan kiri mengukur suhu yang mencurigakan yang keluar dari kelamin para wanita celaka itu. Aku sebagai perempuan Jepang satu-satunya tidak dicurigai. Di dunia pelesiran di atas bumi ini, pelacur Jepang selalu dianggap paling bersih dan pandai menjaga kesehatan, senyawa dengan jaminan bebas penyakit. Maka aku tak diperiksa. 3 orang disingkirkan dari barisan. Ah Chong memerintahkan pada para perempuan sisanya kecuali aku untuk mengikat mereka dengan tali. Mulut mereka disumbat. Ah Chong sendiri yang menghajar tubuh mereka dengan cambuk kulit tanpa mengeluarkan suara dari mulut mereka yang tersumbat dengan selendang. Mereka adalah korbanku dan aku diam saja. Memang susah jadi pelacur. Bila terkena sakit kotor harus segera melapor dan majikan segera menganiaya. Sebaiknya orang membisu sampai dia mengetahui melalui jalan yang tersedia, tapi penganiayaan juga yang bakal datang. Setelah 3 wanita itu sembuh dari penganiayaan, mereka dijual pada seorang tengkulak Singapura untuk dibawa ke Medan. Aku tetap tidak tergugat di rumah pelesiran Ah Chong. Sampai sejauh itu hanya dia seorang saja yang kulayani. Maka aku tak terlalu lelah. Kesehatan dan kesegaranku rasa-rasanya tidak pulih, juga kecantikanku. Hampir setiap orang Tionghoa kaya raya mempunyai suhian, rumah plesirnya sendiri. Di Hong Kong, Singapura, Betawi maupun Surabaya sama saja adat mereka, yaitu menggilirkan rumah plesirnya masing-masing di antara mereka. Begitulah maka pada suatu hari rumah plesiran Bapak Ah Chong mendapat giliran. Pagi-pagi tepukan tangan Bapak telah memanggil aku keluar. Keluarlah aku. Memang ada rencana untuk berjudi pagi, sore, dan malam hari baru untuk pelesiran. Beberapa orang tamu sudah berdatangan di ruang depan bermain kartu, mahjong, dan karambol. Sebenarnya aku sudah gelisah. Giliran pada rumah pelesiran ini jangan-jangan membuat majikanku melepas aku pada tamu-tamunya. Siapapun tahu perempuan Jepang sangat disukai mereka. Berapa orang harus kulayani bila Bapak sampai hati melepas aku? Ternyata memang ia perintahkan aku melayani tamunya, seorang anak muda janggung, bertubuh besar, kuat dan ganteng, sehat dan menarik, seorang keturunan Eropa, namanya Robert. Sebenarnya ibatiku melihat kemudian harinya. Sepintas kelihatan ia seorang peluncu yang belum banyak pengalaman. Siapa tidak kasihan melihat anak semuda itu harus terkena penyakit celaka. Sebentar nanti, kalau dia menghendaki tubuhku menanggung seumur hidup, mungkin juga cacat atau mati muda karenanya. Aku perhatikan air muka majikanku. Ia main-main atau sungguh-sungguh. Nampaknya ia tak menyesal melepas diriku untuk Robert. Sekaligus aku mulai mengerti. Dia telah tahu juga aku yang menularinya dengan penyakit itu. Sebentar lagi ia akan jual aku pada orang lain, atau ia akan paksa aku menebus diriku sendiri dengan entah berapa puluh dolar. Aku merasa sangat-sangat sedih pada pagi itu. Setelah Bapak membawa Robert dan aku ke dalam kamar dan menguncinya dari luar, taulah aku harus bekerja dan bekerja sebaik-baiknya. Aku harus buang segala kesedihan dan was-wasku. Robert duduk di kursi panjang. Segera aku berlutut di hadapannya dan mencabut larsa dari kakinya. Sepagi itu, kaos kakinya kotor dan nampak tak terawat sebagaimana mestinya. Dari lemari ku ambilkan sepasang sandal, tak ada yang cocok ukurannya. Kaki itu sangat besar, apa boleh buat? Baru kemudian aku tarik kaos dari kakinya yang kokoh dan kuat itu. Sandal hanya kuletakkan di depannya, tidak kupasangkan. Sandal jerami itu akan hancur kemasukan kakinya. Ia tidak mengenakannya. Nampaknya ia seorang yang banyak bertimbang-timbang. Robert tidak bicara apa-apa, hanya memandangi aku dan segala tingkah lakuku dengan mata terheran-heran. Ku lepas kemeja yang bersaku 2. Ia diam saja. Ku ketahui dua-dua kantong itu kosong. Ku persilahkan ia berdiri dan kulepas celana kudanya. Aku lipat dan ku gantung di dalam lemari. Sekalipun aku tidak rela karena kotor dan baunya. Pakaian dalamnya nampak telah lebih seminggu tidak diganti, terlalu kotor. Ia kelihatan agak malu. Itulah pemuda Robert, tidak mempunyai sesuatu kecuali
seperti kemudahan dan kesehatan, kegantengan dan nafsu berakhirnya sendiri. Aku mulai berpikir lagi, apa sebab Bapa melepas aku pada pemuda tak punya sesuatu apa ini? Pasti ia tak akan menjual diriku juga, tak akan memaksa aku menebus diriku karena penyakit terkutuk ini. Nampaknya ia tetap belum tahu tentang penyakitku. Aku agak senang dan tenang dengan pesangon pikiran itu. Dari dalam lemari lain ku ambilkan untuknya selembar kimono Tuan Majoru. Aku lepas pakaian dalamnya dan aku kimonoi dia. Ia masih duduk diam-diam. Ku ambilkan untuknya cawan anggur penguat biar takkan terlalu menyesal ia di kemudian hari terkena penyakit yang akan bersarang abadi dalam tubuhnya. Biar ia mendapat kenang-kenangan indah dari penderitaan tanpa batas kelak, suatu keindahan dan kenikmatan yang telah jadi haknya. Diteguknya anggur penguat itu dengan masih tetap mengawasi aku dengan mata terheran-heran. Dalam pada itu aku terus juga bicara lunak tanpa henti agar tak merusak suasana hatinya. Memang itu merupakan bagian dari pekerjaanku yang majemuk. Tentu saja ia tidak mengerti barang sepatah pun. Walau begitu tak ada kata-kata buruk kuucapkan, dan lelaki mana tidak suka mendengarkan perempuan Jepang bicara dan mengucapkan kata-katanya dan melihat cara dan gaya jalannya dan menikmati pelayanan di dalam dan di luar kamar. Jam 8:30 pagi kami naik ke atas ranjang. Robert menolak makan siang. Tubuhnya sangat kuat, tubuhnya yang bermandi keringat bikin ia seperti terbuat dari tembaga tuangan. Tak pernah ia melepaskan aku. Tingkahnya gelisah dari seorang pemuda yang belum banyak pengalaman. Kalau bukan karena anggur penguat itu, ia telah melepas darah dan tak akan mampu turun sendiri. Biarlah, sebentar lagi tubuhnya hebat itu akan rusak binasa. Segala yang ada padanya akan musnah. Kemudahan, kegantengan, kekuatan, karunia yang tidak datang pada setiap orang itu. Karena itu aku totok ia pada bagian-bagian tubuhnya sebagaimana pernah dilakukan oleh Shinsei Tionghoa atas diriku. Ia tak tahu maksudku, namun manda saja seperti bocah kecil dungu, dan aku lakukan itu dalam pelukannya yang perkasa. Pada jam 4 sore ia baru melepaskan aku dan turun dari ranjang. Aku pun turun dan menyeka badannya bermandi keringat dengan anduk basah beberapa kali dengan air mawar. 5 lembar anduk. Ia telah kehabisan tenaga, lenyap kekuatan dan kegagahannya seperti selembar pakaian tua mengelempruk di kursi. Ia minta pakaiannya, aku ambil dan ku kenakan padanya selembar demi selembar, juga kaos kaki dekil bau itu dan larsanya yang berat dari kulit talenta. Setelah itu aku gosok rambutnya dan aku pijiti kepalanya biar tidak pening. Aku sisiri sampai rapi, baru kemudian aku sendiri berpakaian setelah lebih dahulu menggosok tubuh dengan anduk basah pula. Nampaknya ia sangat puas. Ia masih menyempatkan diri menyambar lenganku dan memangku aku dan bicara dengan suara dalam dan lambat. Aku tak mengerti artinya, namun senang mendengar kedalaman suaranya, dan aku meronta menolak. Khawatir nafsunya akan bangkit kembali. Aku sendiri belum lagi sarapan ataupun makan siang. Aku pun akan rusak bila melayaninya. Mungkin ia sendiri pun kosong perutnya. Ia sudah begitu pucat seperti baru bangun sakit. Tak sampai hati melihatnya. Aku ambilkan lagi anggur penguat untuknya biar mukanya agak berdarah. Kemudian ia kuantarkan keluar dari kamar. Ia ragu dan berhenti di tengah-tengah pintu. Tiba-tiba ia balik lagi masuk ke dalam, memeluk dan mencium bernafsu. Dengan hormat dan sopan ia kudorong keluar dan pintu terkunci dari dalam. Aku sangat lelah. Di bawah ini jawaban-jawaban Bapak Ajong di depan pengadilan diucapkan dalam Melayu, dibelandakan oleh penterjemah tersumpah, dan setelah ku susun sendiri menjadi begini. Pada waktu itu aku sedang berada di kantor rumah pelesiranku. Kira-kira jam 4 sore lonceng dari kamar raja berdenting minta dibukakan pintunya dari luar. Aku sendiri yang keluar dari kantor untuk melayani. Sinyo Lobel sesungguhnya tamuku yang istimewa. Aneh sekali kalau ditanyakan mengapa. Dia anak tetanggaku sendiri dan sudah menjadi adat kami untuk selalu bertetangga baik. Apalagi Sinyo Lobel pada suatu kali akan jadi tetanggaku sepenuhnya, bukan hanya sekedar anak tetangga. Dia keluar, mukanya pucat, segala yang menarik padanya sudah lebur, hampir-hampir tak mampu mengangkat kepala sendiri. Nampak benar dia seorang pemuda yang tak kenal batas, orang yang kelak akan menyerahkan seluruh jiwa dan raganya pada sang nafsu. Biar begitu ia kelihatan puas, itu nampak jelas dari bibirnya yang berbunga senyum rela. Tentu saja aku senang melihat itu. Nyo, tegarku, kita bertetangga baik mulai hari ini dan untuk seterusnya, bukan? Mendadak ia pandangi aku dengan mata membelalak curiga. Ia meriut kecut. Orang berpengalaman seperti aku tentu tahu. Ia menjadi sadar harus mengeluarkan banyak uang untuk menebus kesenangannya sebentar tadi. Biar aku tanda tangani bonnya, katanya ragu. Ayo, kita bertetangga baik. Sinyo tak perlu keluarkan apa-apa, jangan khawatir. Siapa tahu kelak kita bisa jadi engkau. Pendeknya setiap saat boleh datang kemari. Boleh pakai kamar mana saja selama tidak terkunci, tanpa batas waktu siang atau malam. Boleh pilih
orang mana saja. Kalau pintu dan jendela depan terkunci, Sinyo masih saja dari pintu belakang. Tukang kebun dan penjaga nanti kubilangi. Keraguannya hilang. Konten ia menjawab, terima kasih banyak Bapak, tidak sangka Bapak sebaik ini. Memang sudah lama Sinyo mestinya datang, baru sekarang. Tentu aku akan kembali lagi. Tentu saja sebagai tetangga baik, tentu tak mungkin aku menolak kedatangannya. Apalagi ia seorang muda yang sedang pada puncak pertumbuhan. Jadi bukan saja harus kucadangkan pikiran untuk memberinya kesempatan untuk melepaskan birahi, juga terpaksa menyerahkan Maiku untuknya sampai ia merasa puas dan bosan. Ia minta diri untuk pulang, hari sudah sore katanya, dan aku tak menghalang-halanginya. Sebelum pergi aku bawa ia ke kantorku. Sambil di sini matanya menjadi liar melihat wanita-wanita lain. Ia sudah berubah, bukan lagi pemuda pemalu sepagi. Aku pura-pura tak lihat. Kalau aku layani bisa rusak semua aturan, maka aku panggil seorang wanita pemangkas dan ku perintahkan memangkasnya sesuai dengan contoh yang kuberikan. Sinyo tak menolak dipangkas. Ia dipangkas dengan gaya Spanyol bersifat tengah. Rambutnya diberi minyak rambut khusus yang termahal. Setelah itu ia kusuruh minum arak khusus pula, simpanan pribadi. Dengan begini Sinyo kelihatan sekali lagi, kataku. Bukan itu saja, aku berikan padanya seringgit tulen putih seperti matahari tanpa cacat. Ia menerimanya dengan malu, mengangguk berterima kasih tanpa bunyi. Hanya, Bapak memang tetangga paling baik. Kuantarkan ia keluar melalui para tamu yang semakin banyak juga. Beberapa orang di antara mereka menahan kami untuk meminta Maiku. Sinyo memberengut dan aku tolak mereka semua. Aku iringkan ia keluar pelataran. Waktu kudanya telah memasuki jalan raya dan belok ke kiri, baru aku masuk lagi dan terus pergi mendapatkan Maiku. Setelah itu tak tahu aku apa yang kemudian terjadi dengan Sinyo. Dan di bawah ini cerita yang kususun dari ceritanya dan analis tentang Robert Melema. Pada jam 2 sore analis bangun dari tidur, panas badannya telah turun. Segera ia menanyakan apakah Robert sudah pulang. Belum, Anda tahulah aku kemana saja ia pergi. Nyai sudah sedemikian jengkel dan marah pada sulungnya. Ia perintahkan Darsam untuk tidak meninggalkan tempat. Pengantaran susu, keju dan mentega ke kota diserahkan pada kusir-kusir lain. Bahkan pengawasan kerja di belakang diserahkan pada orang yang belum lagi layak menjadi pandor. Biar dia kutunggu di depan, ujar analis. Tidak, kau tunggu di sini atau di luar sana sama saja. Di ruang depan sana lebih baik, sambil menemani Mama. Nyai memapa analis dan mereka duduk berjajar di kursi. Dan Robert belum juga datang. Bunyi pendul itu mengganggu suasana menunggu. Antara sebentar Nyai meninjau pelataran dan sulung itu belum juga muncul. Bagaimana bisa jadian kau? Baru beberapa hari bertemu sudah jatuh tergila-gila begini. Semestinya dia yang tergila-gila padamu. Analis tak menjawab. Nampaknya ia tersinggung. Aku ambilkan makan ya, tak usah mah. Tapi Nyai pergi juga ke belakang mengambil 2 piring nasi ramas, sendok garpu dan minum. Nyai makan sambil menyuapi analis dengan paksa. Kalau malas mengunyah, telan saja, perintahnya. Dan analis benar-benar tidak mengunyah, hanya menelan. Dan Robert belum juga datang. 2 kali Nyai memanggil Darsam untuk melayani langganan, dan analis duduk diam-diam dengan memandang jauh-jauh sekali. 2 jam lagi telah lewat. Nah, anak gila itu datang juga, sebut Nyai. Baru analis memusatkan pandang ke jalan raya. Darsam, seru Nyai dari tempatnya. Waktu yang dipanggil datang, ia meneruskan, kunci pintu kantor, kau berdiri sini. Ia menunjuk pada pintu yang menghubungkan kantor dengan ruang depan. Robert mengendarai kudanya, tenang tak tergesa. Ia berhenti pada tangga rumah, melepas kuda tanpa mengikatnya dan naik, berdiri di hadapan Nyai dan analis. Nyai mengernyit melihat sulungnya telah berpangkas dan bersifat tengah. Ia lihat muka dan badan Robert tidak berkeringat, juga tidak berdebu. Cambuk kuda tak ada di tangannya, juga ia tak mengenakan topi. Entah di mana semua itu ketinggalan. Sifat rambut itu, bisik Nyai. Kepucatan itu, ia tutup mukanya dengan tangan. Lihat macam abangmu. Seperti itu juga bapakmu waktu pulang dari pengembaraannya dan sudah jadi begitu. Bau minyak wangi itu sama saja. Kalau dia bicara mungkin bau araknya juga sama dengan 5 tahun lewat itu. Dan Nyai tak menegur Robert. Analis memandangi abangnya dengan mata mengimpi. Darsam berdiri diam-diam. Melihat tak ada seorang pun, memulai pendekar Madura itu mendehem, dan seperti mendapat perintah Robert mengangkat pandang pada Darsam, kemudian dipindahkan pandang itu pada ibunya. Polisi tak tahu menau kemana mingket di bawah. Mereka tak mengenal nama itu. Nyai berdiri dan meradang, mukanya merah padam.
telunjuknya menuding, sulungnya mendesau. Penipu, aku sudah berkeliling kemana-mana mencari keterangan. Sudah tak perlu bicara, bau mulutmu, bau minyak wangi itu, sifat rambut itu sama dengan papamu 5 tahun yang lalu, dan seterusnya. Lihat baik-baik, An. Begitulah permulaan papamu tak kenal mata angin lagi. Menyingkir pergi, kau penipu. Tak ada anakku seorang penipu. Di depan pintu penghubung kantor, Darsam mendehem lagi. Jangan lupakan hari ini, An. Begitu macamnya papamu dulu datang dan harus kuanggap lenyap dari kehidupanku. Begitu juga abang pada hari ini, dia sedang mengikuti jejak tuan. Biar. Analis tak menanggapi. Karena itu, An, kau harus kuat. Kalau tidak, orang akan sangat mudah jadi permainan dan terus dipermainkan oleh orang-orang semacam dia itu. Berhenti kau menangis. Apa kau juga mau ikuti abangmu dan ayahmu? Mama, aku ikut kau, Mama. Karena itu jangan manja, kuatkan hatimu. Analis terdiam melihat Nyai sudah sampai pada puncak kekecewaannya. Kuda di depan rumah itu meringkik. Robert keluar lagi dari kamarnya dalam pakaian lain, najis dan gagah. Ia berjalan cepat meninggalkan rumah tanpa mengindahkan ibu, adik, dan Darsam. Juga kuda ditinggalkannya lepas. Sejak hari itu, sulung itu hampir-hampir tak pernah lagi menginjakkan kaki di rumah keluarga.